Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita berjumpa untuk pertama kalinya ya di kuliah Kimia Kapita Selekta Kimia SMA. Baik, untuk materi setelah UTS nanti kita ada 7 kali pertemuan ditambah dengan 1 kali ujian akhir atau UAS ya. Jadi untuk masing-masing pertemuannya nanti dilaksanakan dalam 2 SKS atau 2 kali 50 menit. Oke anak-anak, jadi langsung saja ya. Semoga walaupun penyampaian kuliahnya dengan daring, dengan video, tapi ibu harap kalian tetap aktif ya, dalam arti kalau tidak paham nanti boleh bertanya begitu ya. Nah, untuk Kapita Selekta Kimia sebelum UTS kemarin kalian sudah belajar beberapa materi dan beberapa materi kimia di SMA dan juga ada materi pilihan ya. Sedangkan nanti setelah UTS ya, yang dengan saya nanti materinya ada 5 materi kimia SMA yang akan kita bahas satu persatu secara detail dan juga kita sesuaikan dengan capaian pembelajaran lulusan yang kita inginkan di mata kuliah ini. Oke anak-anak, jadi untuk materi Kapita Selekta Kimia di SMA setelah UTS nanti ada 5 ya. Yang pertama itu adalah mengenai teori atom dan sistem periodik unsur, di mana materi ini kalau di SMA itu dibagi menjadi 2 ya, ada yang di kelas 10 dan ada yang di kelas 11. Nah nanti ini kita lihat masing-masing, kalau yang kelas 10 itu cakupan materinya seperti apa, kemudian yang kelas 11 ini cakupan materinya seperti apa. Nah tentu kalian juga ini sudah mendapatkan di SMA ya, jadi sehingga nanti paling enggak masih ingat ya, dulu itu pas SMA dapatnya seperti ini gitu. Nah nanti dihubungkan dengan saya sudah dapat kimia dasar, sehingga nanti besok ketika saya mengajar harusnya seperti ini gitu idealnya. Jadi kalian nanti harapannya di materi ini itu bisa memiliki gambaran ketika kalian besok akan mengajarkan materi yang kita bahas nanti gitu ya. Kemudian materi yang kedua ini adalah ikatan kimia, di mana ikatan kimia itu nanti juga dibagi ke dalam 2 kelas ya. Ada yang kelas 10 ini nanti masih yang dasar seperti ikatan ionik, ikatan kovalen, itu nanti bedanya seperti apa, contoh-contohnya apa, baru sekitar itu. Kemudian nanti di kelas 11 ini nanti sudah sampai ke geometri molekul, kemudian sifat-sifat polar, non-polar, bentuk molekul, ikatan hidrogen, gaya antar molekul dan sebagainya, itu ya yang di kelas 11. Oke, kemudian materi yang ketiga yang akan kita bahas detail adalah mengenai tata nama senyawa anorganik, yang ini terdapat di kelas 10. Jadi kurikulum sekarang ini berada di kelas 10, tepatnya setelah ikatan kimia ya. Jadi kalau seorang siswa itu mau belajar tata nama senyawa anorganik, itu tentunya dia harus lebih dulu mendapatkan materi ikatan kimia gitu ya. Kenapa? Karena di tata nama senyawa anorganik ini nanti beda antara senyawa ionik dan senyawa kovalen gitu ya, pemberian namanya beda. Nah kemudian yang keempat anak-anak, kalian nanti akan belajar bersama dan membahas bersama detail dari materi termokimia yang ini ada di kelas 11 gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah materi redoks dan elektrokimia, yang ini ada di kelas 10 dan kelas 12 gitu. Jadi yang kelas 10 itu penyetaraan reaksi redoks yang masih sederhana gitu ya. Kemudian yang kelas 12 itu sudah yang agak lebih kompleks sedikit dan juga nanti kaitannya atau dihubungkan dengan elektrokimia ya, ada sel volta, ada juga elektrolisis gitu. Nah 5 materi ini itu akan kita pelajari dalam kurun waktu 7 kali tatap muka, 7 kali pertemuan ya, karena kita nggak bertatap muka, jadi nggak bisa disebut tatap muka, jadi 7 kali daring gitu ya. Kemudian nanti pertemuan ke-8-nya tentu saja UAS. Nah kita
kita ke capaian pembelajaran lulusan atau CPL dari mata kuliah KSK. Jadi setelah belajar Kapital Selekta Kimia SMA, itu kalian diharapkan mempunyai 5 kemampuan. Ya, apa saja 5 kemampuan itu? Yang pertama, kalian harus mampu menentukan karakteristik materi ajar. Jadi karakter materi ajar. Nah, ini penting karena seorang guru itu idealnya harus tahu materi yang diajarkan itu seperti apa gitu. Apakah dia membutuhkan pemahaman konsep, apakah dia membutuhkan keterampilan matematika ya, seperti misalkan materi stoikiometri, kemudian materi kesetimbangan kimia, termokimia, itu kan butuh keterampilan matematika ya, hitung-hitungan asam basa, itu apalagi ada pH, ada log dan sebagainya itu. Kemudian karakter materi kimia yang lain, apakah dia juga membutuhkan keterampilan spasial ya, seperti misalkan ketika kita belajar orbital itu kan kita butuh kemampuan ruang ya, atau spasial, kemampuan berpikir spasial itu. Kemudian nanti ada juga ketika belajar kristal ionik misalkan itu ya. Nah, ini seorang guru harus tahu. Jadi karakter tiap-tiap materi ajar di kimia itu harus tahu. Gitu. Kemudian capaian pembelajaran lulusan yang kedua itu kalian harus mampu memahami materi dan konsep kimia SMA. Nah, ini materi dan konsep kimia SMA ini sebenarnya sudah kalian dapatkan di semester 1 dan 2, yaitu di mata kuliah kimia dasar 1 dan 2 ya. Jadi di sana itu materi kimia SMA sudah disajikan, sudah diberikan, kemudian kalian juga sudah sudah dapat di SMA, terus diperdalam lagi di kimia dasar, sehingga nanti untuk KSK saya rasa kita tidak perlu memahami konsep dan materi lagi, tetapi kita lebih ke ini ya, yang pertama tadi menentukan karakter, menentukan urutan dan sebagainya gitu ya. Jadi ini saya anggap ini sudah dapat di kimia dasar. Oke, kemudian yang ketiga itu kalian setelah belajar KSK itu harus mampu menentukan urutan sub materi. Jadi urutan sub materi pada masing-masing materi. Jadi misalkan struktur atom itu urutannya bagaimana gitu. Nah, sebenarnya kita sudah terbantu dengan adanya beberapa buku kimia di SMA gitu ya, dan juga mungkin LKS modul atau yang lain. Jadi di sana itu sudah disajikan urutan submaterinya. Misalkan struktur atom itu dimulai dari pengenalan partikel-partikel dasar dulu, kemudian pengenalan lambang unsur dan sebagainya. Nah, tetapi harapannya dari mata kuliah KSK ini, walaupun sudah ada buku yang menyajikan urutan materi, tapi kalian juga harus mampu mengidentifikasi, oh kalau materi ini itu harus disajikan sebelum materi ini gitu, karena ada istilahnya prasyarat ya. Jadi kalau kita itu mau misalkan tadi ya mau belajar lambang unsur, nah kita kan harus tahu dulu ya yang dimaksud massa atom itu bagaimana, nomor atom itu bagaimana gitu, untuk menuliskan lambang unsur ya. Jadi ini mengenai urutan submateri. Nah, nanti akan lebih detail kalau kita sudah ke per materinya gitu ya. Kemudian yang keempat, tujuan atau capaian pembelajaran lulusan dari KSK itu yang keempat, kalian harus mampu mengidentifikasi materi yang menimbulkan miskonsepsi. Nah, di sini ini yang agak lebih berat dibandingkan 3 di atasnya gitu ya. Jadi miskonsepsi, mana sih dari materi-materi kimia di SMA itu yang sekiranya bisa menimbulkan tafsiran yang berbeda atau tafsiran yang keliru gitu ya dengan tafsiran yang seharusnya gitu. Itu namanya miskonsepsi. Jadi ada semacam kesalahpahaman antara yang sebenarnya dengan yang ditangkap oleh siswa. Nah, itu nanti kita, karena kimia itu materinya abstrak gitu ya, lebih banyak abstraknya,
sehingga nanti pasti banyak sekali miskonsepsi yang kita temui di mata pelajaran kimia. Sehingga nanti tugas kita adalah mengidentifikasi, oh kira-kira mana gitu, atau juga kita bisa mencegah adanya miskonsepsi gitu ya. Nah, nanti di sini akan kita pelajari lebih detail kalau kita sudah bahas per materinya gitu. Jadi tiap materi itu punya celah ya, istilahnya punya celah untuk miskonsepsi sendiri-sendiri gitu. Nah, kemudian yang kelima, CPL dari mata kuliah kita yaitu kalian harus mampu membuat soal-soal HOTS. Jadi kalau yang belum tahu, HOTS itu adalah singkatan dari High Order Thinking Skill. Jadi soal-soal yang istilahnya membutuhkan analisis lebih jauh atau lebih tinggi gitu ya untuk menjawab soal itu. Nah, walaupun sebenarnya materi untuk membuat soal ini kalian pelajari di mata kuliah lain yaitu evaluasi gitu ya, evaluasi pembelajaran, tetapi nanti di KSK itu kalian juga harus mampu gitu. Nah, lebih detailnya nanti di mata kuliah evaluasi, tetapi di KSK juga harus bisa kita belajar gitu ya, belajar membuat soal-soal HOTS. Dan nanti tidak hanya membuat saja, tapi kalian juga harus bisa menuliskan langkah penyelesaiannya secara sistematis gitu ya. Nah, nanti ini per materi tentu saja beda-beda gitu. Oke, selanjutnya langsung dari hari ini kita langsung pelajari materi yang pertama gitu ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa materi yang pertama adalah struktur atom dan SPU, sistem periodik unsur ya, struktur atom. Jadi ada dua, struktur atom dan SPU. Walaupun sebenarnya kata-kata sistem periodik itu kalau menurut Prof. Kakak yang dari ITB itu kurang tepat ya. Yang lebih tepat sebenarnya adalah tabel gitu ya, tabel periodik unsur. Tapi nggak apa-apa karena banyak buku yang masih pakai ini ya, masih pakai kata-kata istilah SPU gitu. Jadi nggak apa, kita pakai ini. Oke. Yang pertama pada materi struktur atom dan SPU. Ini tadi sudah Ibu sampaikan bahwa ada di kelas 10 dan kelas 11 gitu. Nah, silahkan kalian lihat di sini bahwa materi ini ketika disajikan di kelas 10 itu dia terbagi dalam dua bab. Jadi bab yang pertama itu struktur atom, kemudian bab yang kedua setelah struktur atom baru dijelaskan mengenai sistem periodik unsur. Itu ya. Nah, tetapi kalau yang di kelas 11 itu struktur atom itu sudah di dalamnya ada tabel periodik unsur gitu ya. Nah, kenapa bisa seperti ini? Kan kita tahu ya kalau masih kelas 10 itu kan mereka baru lulus SMP, jadi belum terlalu bersinggungan dengan kimia gitu. Sehingga ini bab SPU dan struktur atom itu dipisah gitu. Harapannya ketika mereka belajar struktur atom itu mereka biar paham dulu baru kemudian masuk ke SPU. Beda dengan yang kelas 11. Kalau kelas 11 ini kan istilahnya struktur atomnya sudah yang mekanika kuantum, sudah yang teori atom modern gitu. Sehingga nanti SPU-nya walaupun masih ada kaitannya dengan yang kelas 10 tadi, tetapi kan ini istilahnya lanjutannya gitu. Jadi masuk ke dalam satu bab bersama dengan bab struktur atom di kelas yang 11. Oke, kita lebih detailkan di sini. Jadi kalau kita bahas karakter materi ajar gitu ya, dari yang kelas 10 dulu ya, kita bahas dari yang kelas 10, dari struktur atom dan SPU, itu kalau kita lihat urutannya ya, urutan struktur atom, walaupun urutan ini tidak baku ya, sebenarnya kalian bisa menyusun urutan sendiri gitu ya, dengan tetap mempertimbangkan istilahnya apa ya, pengetahuan prasyarat dari siswa kalian gitu ya. Nah, saya contohkan untuk bab 1 struktur atom di kelas 10 itu materi yang pertama diajarkan atau submateri yang pertama diajarkan adalah partikel pembangun atom. Kemudian yang kedua, baru setelah belajar partikel pembangun itu ada nomor atom dan nomor massa.
kemudian diajarkan juga isotop dan isobar, kemudian massa atom relatif, kemudian struktur atom, dan terakhir konfigurasi elektron. Oke, nah